Halo guys, welcome back to my channel Risman Halawa. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan mau berikan informasi ke kalian karena banyak sekali yang nge-WhatsApp sama yang nge-DM aku. Baca. Ya, yang isinya bang and bang. Nah, isinya itu syarat atau surat-surat apa saja yang kita persiapkan sebelum melakukan perjalanan menggunakan pesawat atau kapal laut. Oke teman-teman, aku cerita sedikit. Aku sebenarnya udah nggak kerja lagi selama beberapa bulan. Dari awal bulan 4 sampai sekarang masih belum kerja di bandara atau udah diputus kontrak sementara. Tapi untuk tidak mengecewakan kalian, saya berusaha untuk mencari informasi dan langsung pergi ke bandara untuk mencari informasi itu, yaitu mengenai persyaratan atau surat yang harus dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan. Oke teman-teman, kita langsung ke intinya aja. Persyaratannya yaitu tiket, identitas diri, dan surat rapid test. Nah, ini yang aku bicarain untuk dalam negeri ya, yang domestik, yang luar negeri belum. Oke, yang pertama itu tadi syaratnya tadi itu ada 3 yang tadi aku sebutin, dan yang paling penting aku saranin kalian urus duluan yaitu rapid test. Nah, rapid test ini adalah surat keterangan bahwa kita itu non reaktif COVID-19. Baru beli tiket, habis setelah tiket ada identitas diri dong. Nah, kenapa aku saranin kita ngurus rapid test itu duluan? Karena rapid test pengurusannya agak lumayan lama, apalagi kalau ada antrian di rumah sakit tersebut tertentu. Yang kedua, rapid test berlaku selama 3 hari. Jadi surat keterangan kita non reaktif itu COVID-19 atau corona itu hanya berlaku selama 3 hari doang. Jadi kalau kebayang dong kalau udah beli tiket tapi ternyata kendalanya di rapid test, ya itu uang kita sia-sia. Yang ketiga, sampelnya itu dari darah kita untuk dicek gitu. Oke teman-teman, setelah kita melakukan rapid test tadi, udah memegang surat rapid test, baru beli tiket. Nah, beli tiketnya ya kita harus tahu rapid testnya berlaku selama 3 hari. Jadi kita 3 hari itu kita beli tiketnya hari kapan. Yang penting jangan melewati batas yang 3 hari dari rapid test ini. Oke teman-teman, lanjut lagi. Sebenarnya ada 2 sih surat kita itu keterangan tidak terkena virus. Ada rapid test satu tadi, yang kedua itu sama PCR swab atau polymerase chain reaction. Itulah, nanti aku kasih ya tulisannya karena bacanya agak susah juga sih. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan memek. Polymerase chain reaction atau PCR swab. Nah, itu agak beberapa jam baru keluar hasilnya, bahkan beberapa hari baru keluar hasilnya. Dan itu sampelnya diambil dari lendir hidung atau tenggorokan kita. Jadi ya aku saranin yang kita pulang kampung untuk cepat-cepatnya ya kita harus rapid test doang, dan biayanya juga agak murah, mungkin 300-an sampai 500 ribu. Saya nggak tahu signifikannya berapa, tapi itu yang udah beredar dan kawan-kawan saya juga yang saya bantu ya harganya segitu, 300 sampai 500 ribu. Oke teman-teman, kita setelah memegang rapid test, kita datang ke bandara itu membawa dokumen-dokumen yang kita siapkan tadi. Nah, pemerintah kan atau maskapai penerbangan kita itu disarankan untuk lebih cepat datang di bandara, yaitu 4 jam sebelum keberangkatan. Nah, setelah aku pelajari, aku lihat-lihat kenapa mereka melakukan memberikan anjuran 4 jam sebelum keberangkatan. Biasanya kan 30 menit sebelum keberangkatan atau 45 menit, 1 jam lah sebelum keberangkatan kita udah nyampe di bandara. Nah, kenapa mereka memberikan 4 jam sebelum keberangkatan? Karena kalau kita naik pesawat sekarang setelah diterapkan new normal, yang pertama kita hadapi di bandara itu adalah petugas medis untuk pengecekan surat rapid test. Jadi kita nggak bisa naik pesawat sebelum kita dicek sama medical check. Ada sih namanya kalau di bandara Kuala Namu ya, namanya KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi mungkin nanti dari mereka ada yang ngecek dokumen kita. Nah, kita datang ke bandara dan kita pertama menghadap ke KKP itu. Kita tunjukkan surat rapid test kita tadi. Nah, setelah mereka ngecek itu, barulah dikeluarkan yang namanya surat keterangan layak terbang. Nah, setelah kita menerima surat layak terbang, barulah kita melakukan check-in ke maskapai yang kita naiki pesawatnya. Nah, kira-kira paham kan? Jadi kalian nggak bingung nanti kalau udah nyampe di bandara, dan persyaratannya juga, dan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan sarung tangan. Oke, kembali tadi yang 4 jam
jam sebelum keberangkatan. Nah, kenapa mereka menganjurkan 4 jam sebelum keberangkatan? Karena yang naik pesawat itu kan mungkin lumayan banyak dan antriannya kan panjang tuh. Jadi antriannya mungkin yang di rapid test itu aja udah berapa menit karena suratnya lagi dibuat, tanda tangan, stempel sana sini. Jadi kita harus ngantri itu panjang. Jadi kita membutuhkan antrian itu ada 2, antrian di rapid test sama antrian di check-in. Makanya pemerintah menganjurkan atau maskapai menganjurkan 4 jam atau 3 jam sebelum keberangkatan udah nyampe di bandara sehingga tidak ada keterlambatan untuk naik pesawatnya. Dan naik kapal juga, yang ada kawanku juga, ya mereka seperti begitu juga persyaratannya. Yang penting kita mengusahakan yang namanya rapid test. Dan aku sarankan kalian rapid test itu di Medan karena ya mungkin lumayan terjangkau. Ada beberapa rumah sakit, kalian search aja di Google dan nanti ada daftar atau listnya itu rumah sakit mana saja yang bisa mengeluarkan surat rapid test. Dan untuk luar negeri ini saya kurang tahu karena masih berubah-berubah. Jadi yang saya tahu informasinya kemarin tuh yang wajib kita ada itu bukan rapid test tapi PCR. Karena PCR ini dia noksa pasti bahwa kita itu COVID-19 atau tidak COVID-19. Jadi dia udah pasti. Tapi kalau rapid test kan masih cuman untuk screening doang. Untuk screening. Jadi bedanya rapid test screening sama PCR atau polymerase chain reaction ini dia diagnosa pasti kena COVID sama tidak kena COVID. Jadi dia makanya dia juga membutuhkan pengecekan itu selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari baru keluar hasilnya. Nah, yang untuk luar negeri kita harus mengurus itu dan dicek betul-betul sama orang medical kita yang ada di Indonesia ataupun yang kita datangi nanti. Dan persyaratannya bukan hanya itu, ada lagi setiap negara beda-beda sih. Yang aku tahu yang di Malaysia itu dia bisa menerima penumpang yang cuman warga negara Malaysia-nya doang, yang paspor Malaysia doang. Begitu juga Singapura. Tapi saya nggak tahu kalau kedepannya nanti kayak mana. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Dan itu saja sih persyaratannya. Dan sampai sekarang saya masih di rumah saja juga, belum kerja lagi di bandara. Buat teman-teman yang baru di PHK atau diputus kontrak tanggal 29 Juni, kawan-kawan saya, kawan-kawan PKL dulu, kawan-kawan kerja, jumpa setiap hari, mohon bersabar. Mungkin rezekinya cuma sampai di situ, di bulan 6 ini di bandara. Dan kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa atau perusahaan atau siapapun. Kita tidak boleh menyalahkan karena ya seluruh dunia merasakan hal demikian. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan stay safety, stay at home, dan mungkin kalau ada kerjaan ya dijalankan dengan baik. Bagi yang kurang jelas boleh tanyakan langsung, ditanya komentar atau di Instagram saya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan ya itu aja sih. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share for your media social. Maybe mungkin ada kawan-kawan yang di luar sana butuh informasi ini. And peace.